إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البني سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الرسول أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-29 puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya hari ini kita hari terakhir daripada Layalul Witri, malam-malam ganjil. Kemudian mungkin atau insya Allah hari ini adalah hari terakhir puasa Ramadan yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena insya Allah ada kemungkinan besar kita akan berhari raya besok hari, sekalipun Muhammadiyah sudah memastikan bahwa besok hari raya. Kenapa? Ya karena mereka sudah berdahulu sehari puasa daripada kita, artinya mereka sudah 30 hari berpuasa Ramadan, sedangkan kita berpuasanya hari ini hari ke-29. Apabila besok hari raya, berarti kita mengalami 1 bulan hanya 29 hari. Ada, insya Allah ada kebersamaan. Kenapa Muhammadiyah memastikan mereka
besok puasa karena mereka berpegangan dengan hisab, perhitungan bulan, bahwa menurut hisab mereka pasti besok hari raya ya karena sudah 30. Nah, adapun menurut kita metodenya adalah melihat bulan apabila memang nanti sore menjelang maghrib tidak terlihat bulan, maka jadi hari raya kita esok. Nang mana berpatokan dengan melihat bulan. Dan metode melihat bulan itu yang dipakai oleh Rasulullah, yang dipakai oleh sahabat, yang dipakai oleh tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai zaman sekarang. Yang ulun tahu tidak ada satu negara pun yang memakai metode hisab dalam menentukan awal Ramadan. Tidak. Malaysia, Singapura, seluruh dunia menentukan awal bulan itu secara umum yang diputuskan oleh pemerintah itu adalah menurut metode hisab, menurut metode melihat bulan atau yang disebut dengan ru'yatul hilal di mana aja. Adapun metode hisab secara pokok itu dipakai oleh Muhammadiyah dan itu tidak dilarang. Kalaupun dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya memang tidak dilarang. Tetapi kalau sudah urusan keseluruhan itu tidak bisa dengan hisab, dengan bulan. Namun ulun berkeyakinan insya Allah bulan akan terlihat saja. Kenapa? Karena menurut orang ahli hisab bulan itu nanti sore itu adalah timbul bulan itu timbul dan ketinggiannya adalah 8 derajat lebih. Kalau 8 derajat itu kelihatan, jelas nampak kelihatan. Biasanya yang tidak kelihatan itu apabila derajat bulannya rendah 2 derajat itu biasanya tertutup awan. Apalagi ditutup awan tebal. Kalau ini derajatnya tinggi, insya Allah cuacanya pun di daerah yang lain ada yang cerah di Indonesia, dan insya Allah kita akan merayakan hari raya besok hari. Artinya hari ini insya Allah wida'u Ramadan, artinya perpisahan Ramadan tahun ini kalau besok hari raya. Oleh karena demikian, apa yang ulun sampaikan terkait dengan sejarah terakhir anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulun ceritanya terakhir hidup beliau juga, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ulama punya anak yang terakhir atau yang disebut dengan anak bungsu ialah Sayyidatuna Fatimatus Zahra, atau yang kita namai Siti Fatimah. Padahal Siti itu kada ada artinya. Sekali lagi, orang menamai anak Siti itu tidak ada artinya. Kenapa? Siti itu cuma singkatan dari kalimat Sayyidatuna. Lalu orang Melayu disingkat Sitina, lalu orang kita menyingkat Siti. Jadi menurut ulun karena itu singkatan dan tidak ada artinya sebenarnya nang siti itu. Lalu jika kita memberikan nama kepada anak-anak kita, kada usah lagi pakai Siti Rahmah, Siti Maimunah, Siti Fatimah, kada usah lagi. Kenapa? Siti tidak ada artinya, cuman singkatan dulu orang Melayu. Kalimat yang sebenarnya ialah Sayyidatina, atau asalnya Sayyidatina. Arti Sayyidatina itu adalah tuan kita.
Yang mana keluarga Nabi itu biasanya yang laki-laki itu ada 2 gelar yang resmi mulai zaman dulu sampai sekarang. Yang pertama Sayyid, maka perempuannya Sayyidah. Yang kedua Syarif, perempuannya Syarifah. Nah, ini gelar resmi daripada zuriat Nabi, anak cucu Rasulullah. Jadi bila laki-laki itu Sayyid, nah makanya Sayyiduna, Sayyidina. Bila bini-bini Sayyidah, nah lalu Sayyidatina, disingkat oleh orang Bahari menjadi Sitina. Lalu kita ambil disingkat lagi Siti, maka jadilah Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Raudhah, Siti Maimunah, Siti Fatimah. Nah itu Bu Ai sebenarnya singkatan. Jadi menurut ulun kalau memberi ngaran kada usah lagi pakai Siti. Jadi langsung Fatimah ini Fatimah Zahra atau apakah? Nah itu kenapa maknanya kada, karena singkatan, karena dari asal Sayyidatina maknanya tuan. Nah, Sayyidatuna Fatimah ini dilahirkan. Lalu ulun kada bicara masa lahir, kada bicara masa perkembangan beliau, bicara ringkas-ringkas saja karena waktu kita juga terbatas. Suasananya sudah lain juga. Suasana terakhir Ramadan kita bicara terakhir, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra begitu sudah berumur agak dewasa dilamar oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umur hanya kira-kira 14 tahun. Sayyidatuna Fatimah Zahra umur kurang lebih 14 tahun dilamar oleh Abu Bakar. Begitu dilamar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Nabi menerima tidak. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama khatabaha Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dilamar lagi oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ditolak juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir falamma khatabaha Aliun karramallahu wajha, ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra dilamar oleh Sayyiduna Ali. Nah, dilamar oleh Sayyidina Ali, ajabah, diterima oleh Rasulullah. Nah, kenapa? Karena ini perintah Allah. Ada wahyu dari Allah agar Fatimah dikawinkan dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Inilah yang pertama anak Rasulullah kawin min Bani Hashim wa min Bani Hashim, yang sesuku. Fatimah turunan Banu Hashim, turunan Hashim. Ali turunan Hashim. Lah, ini jenang asli. Makanya dalam catatan sejarah terkait dengan Rasulullah, orang yang pertama kali kawin dengan sesama suku tulen antara Banu Hashim itu adalah abahnya Sayyiduna Ali, Abu Thalib. Abu Thalib kan bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, kawin dengan Fatimah karena mama Sayyidina Ali itu ngaran Fatimah juga, Fatimah binti Asad. Ini turunan Hashim juga. Nah, itu pertama kali qabilah atau suku sesama Hashim, Bani Hashim kawin. Berikut anak Rasulullah kawin dengan nang lain nang semalam lawan siapa? Lawan anak kemanakan Sayyidatina Khadijah. Ini bukan Bani Hashim. Lawan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan Bani Hashim. Bahasa kita Arab tapi lain sukunya.
lain sukunya. Lalu Sayyiduna Ali karramallahu wajhah kawin dengan Sayyidatuna Fatimah. Dalam catatan kalau kada salah dalam kitab ulun temukan ini kawinnya saat itu Fatimah berumur 15 tahun. Fatimah radhiyallahu anha berumur kurang lebih 15 tahun 5 bulan. Itu Fatimah. Amma Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, adapun Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berumur 21 sanah wa khamsatu asyhur, 21 tahun 5 bulan. Cadang lah, makanya orang ini patokannya 20 tuh. 21 tahun 5 bulan. Fatimah berumur 15 tahun 5 bulan. Menuai ini kada kawa pang itu tuh bini 15 kawin kada kawa masuk dalam KUA anang pakai buku kada kawa, bukan berarti kada boleh nikah, kada, kecuali lewat persidangan. Karena ada patokan pemerintah umur pernikahan laki-laki dan bini-bini dibatasi nang masuk dalam catatan resmi. Catatan resmi apabila tidak dia harus mengikuti proses persidangan dulu, apabila disetujui baru diperbolehkan menurut negara. Nah, kenapa mungkin padahal itu sudah aturan mungkin oleh pemerintah berusaha dan berikhtiar agar mengurangi tingkat perceraian. Kenapa yuk Bu Ai, kita ini tahun lewat itu ulun betakun perceraian itu meningkat. Setiap tahun itu perceraian meningkat. Kalau boleh dikatakan bahasa kasar, janda sekarang ini banyak banget meningkat perceraian. Begitu ditelaah apa sebabnya sering terjadi perceraian ini, dan perceraian ini ternyata dipicu oleh dua hal, banyak dua hal. Satu, karena kawin muda. Nah, karena kawin keanuman kawin, akhirnya cerai terjadi, kada ini dan itu, perselingkuhan dan sebagainya, cerai. Maka banyaklah sekarang ini bertebaran atau banyak banget nangarannya janda muda nih, banyak banget loh ini, kan belum lagi janda tua, banyak banget. Nah, kemudian yang kedua, sebab perceraiannya itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Apalagi sekarang ekonomi sakit. Nah, lalu oleh pemerintah karena kawin jangan keanuman, jangan bisa napa-napa. Padahal orang bahari itu Pak anuman-numnya ya kalau kada bapak nang kuitan-kuitan kita tuh umur 15 apa kawin bercucu bubuyut. Tapi inilah ikhtiar ulama. Ikhtiar ulama setelah menelaah mengkaji. Nah, sekali lagi Sayyiduna Ali karramallahu wajhah saat mengawini Sayyidatuna Fatimah berumur 21 tahun 5 bulan. Sedangkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berumur 15 tahun 5 bulan. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan bermacam prosesnya. Menurut dalam kitab kalau kada salah dilakukan hari Jumat. Nikahnya itu hari Jumat. Jumatnya itu sebelum pelaksanaan Jumat, bukan sesudah Jumat. Bulannya bulan Safar. Bulannya bulan Safar. Pernikahannya itu bulan Safar. Maka tidak boleh kita berpendapat bahwa bulan Safar itu bulan panas kada baik nikah. Tidak ada dalam fikih. Maka pernikahan semua anak Rasulullah itu dinikahkan oleh Nabi hari Jumat.
Nabi sendiri nikah hari Jumat. Lah Nabi sendiri nikah hari Jumat. Nikah dengan Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu kawin hari Jumat, digapit 3 khutbah. Artinya 4 bulan Syawal. Maka tidak benar masyarakat kita atau orang-orang yang berpikiran kada boleh, kada baik kawin bulan Syawal. Nah, nikah bulan Syawal itu tidak benar, Bu. Pemikiran ini adalah pemikiran orang zaman dulu, di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Islam. Zaman sebelum Islam itu tradisinya itu. Zaman sebelum Islam, masyarakat Arab jahiliyah itu mereka tidak mau mengawinkan anak mereka di bulan Syawal. Alasannya apakah sama dengan alasan masyarakat kita? Kayaknya berbeda, tapi intinya sama. Apa alasannya? Alasan mereka zaman dulu, unta laki, unta lawan unta bini kada mau berparak bila bulan Syawal. Unta laki itu kada mau berparak, unta ini berarti kada mesra kalau tuh. Kada bagus. Lalu mereka berpatukan itu. Mun kayak ini caranya kada bagus dikawinakan laki-laki bini-bini, inya pacangan kada bebaikan. Nah ini jahiliyah. Sekarang sebagian umat kita, sebagian masyarakat kita berpikiran kada baik bukan kada boleh, bahaya. Kada baik nikah kawin bulan Syawal digapit 2 khutbah jar, 2 khutbah hari raya. Kenapa garang jar? Kada panjang judohnya. Kata kalau tuh rajin masyarakat ini dan itu, ini tidak benar, Bu. Tidak benar. Lalu oleh Rasulullah, beliau tidak cukup dengan memberikan keterangan, sidin yang membuktiakan. Kawin sidin bulan Syawal lawan Aisyah, yaitu hari Jumat bulan Syawal. Berarti digapit berapa khutbah tuh? Khutbah Jumat, khutbah hari raya, khutbah hari raya kurban. Ujar Aisyah, sampai sekarang aku mesra aja lawan Rasulullah. Sampai ini diulah orang lagu kemesraan Rasulullah lawan Sayyidatuna Aisyah itu kan diulah lagu, memang mesra. Padahal Rasulullah itu kawin lawan Aisyah itu umur sidin kurang lebih antara 54-50 tahun. Tuh ada. Aisyah umur berapa? Ada umur 12 lawan umur 50 lebih, tapi mesra aja. Lalu diulah lagu oleh orang ini kemesraannya tuh agak dada. Jadi sekali lagi ini tidak benar pemahaman ini. Nah sama kita, baik jar nikahnya bulan puasa jar, malam selikur jar. Sebenarnya Bu Ai kada dijua perintah atau perintah Nabi langsung kadada malam selikur tuh baik bernikahan tuh kadada. Perintah sahabat dilakukan sahabat kadada juga. Dilakukan oleh tabi'in kadada juga. Kenapa? Ini hanya tradisi sebagian masyarakat kita. Kenapa jar? Bagus jar malam ganjil nih, malam Lailatul Qadar. Bahkan sebenarnya Bu Ai, menurut dalam catatan atau keterangan Imam Ja'far As-Shadiq, ini anak cucu Rasulullah nih, berkaitan dengan hari baik dan tidaknya dalam melaksanakan pernikahan malam 21 itu menurut beliau kada bagus. Menurut Imam Ja'far Shadiq itu kan bagus. Cuma kita benar itu hitungan menurut, bukan hadis bola, menurut Ja'far Shadiq. Makanya ulun rancak kalau orang bertakun, ulun kada merekomendasi bahasa orang ini, ulun kada merekomendasi nikah malam 21.
Kenapa? Dasarnya Nabi kada menyuruh juga apa? Kita hanya berpatokan ini malam ganjil, malam selikur. Nah, pagarang malam selikur itu, selikur itu ya malam ganjil. Nah, dalam catatan Imam Ja'far Shadiq, kan Imam Ja'far Shadiq, Imam lain itu kan membuat bahasa orang itu hari-hari nang baik, hari nang kurang baik dalam melakukan pernikahan toh. Itu ada Imam Ja'far Shadiq membuat nang baik sin, umpama hidup malam sekian, hidup sekian, jamnya jam sekian, melakukan pernikahan, bila inya siang jam sekian. Itu ada sidin para ulama itu mulai kada dari Nabi kada juga dari para ulama. Kita pegang aja bagus saja nih. Ini bulan apa nih? Bulan anu, oh dah hari anu aja nikahnya seperti Rasulullah, hari Jumat aja nikahnya. Jumat nih bila bagusnya menuruti Rasulullah sebelum sembahyang Jumat. Ya sudahlah, asal Jumat aja ya. Nah, ada kalau oleh Imam Ja'far Shadiq, ya sudah bila hari Jumat itu bila siang bagusnya jam 2 waktu sampai jam 3, jangan imbah asar. Itu hanya menganakan jamnya. Makanya bahasa orang nikah kalau menurut itu ada harinya, ada hidupnya, ada jamnya. Kalau kita hendak mau umpati ini tuh. Nah, maka dalam catatan Imam Ja'far As-Shadiq malam 21 tuh bagian malam nang kurang pas. Kademun kada baik. Kurang pas melakukan pernikahan. Hanya sekali lagi ulun kada memadahkan orang, kada merekomendasikan malam 21, tapi malam lain aja dah nang bagus, tapi nang dicari harinya pas. Kalau harinya hari apa? Hari Jumat. Karena Rasulullah beliau menikahkan anak itu adalah hari Jumat. Bulannya bang, Rasulullah kawin bulan Syawal. Hendak bulan lain nampak bulan Safar. Rasulullah mengawinkan Sayyiduna Ali lawan anaknya Fatimah bulan Safar. Mau bujur bulan Safar, la Safar ya Nabi. Tidak ada safar ini dada ya Nabi. Nang safar pemanasan, bila inya ba anak ditimbang lawan ini udah dan itu gue mengarat udah dan itu. Bila anak lahir bulan Safar ditimbang jer lawan lakatan, kena bilanya tabarat lakatannya diandaki tabarat hanya diandaki di anak itu Quran berapa biji kah supaya seimbang. Dada itu la Safar aja Nabi. Kada ada saparan safar ini kada ada. Nah, namun arba mustamir bulan Safar itu pun menurut para ulama, maksudnya dari ulun dari hadis kada benar ada yang disebut dengan arba mustamir itu ada arba mustamir, tapi jangan dipadahkan pukul rata ini Safar kada bagus. Dada Safar itu bagus bulan nikah. Nah, nikahnya hari Jumat. Nabi menikahkan anak sidin seberat anang bini-bini itu adalah hari Jumat, termasuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Berapa jujurannya? Jujurannya berapa? Jujurannya baju perang itu aja. Kada diminta ya Rasulullah jujurannya baju perang ini larang yo baju besi tuh rumpi, baju rumpi perang, kada ada nang lain. Nah, baju perang ini dijual payu 480 dirham. 480 dirham. Nah, tuh ulun kada tahu tuh sedirham ini berapa, karena dirham ini pirak. Sedirham itu berapa gram kada tahu. Pirak ini sekarang segram berapa ulun kada tahu juga. Cuman jujurannya 480 dirham. Murah itu aja jujuran itu. Tapi alhamdulillah
Sayyidina Ali karramallahu wajah kawin dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, walaupun dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, tapi mereka itu bahagia. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajah tidak pernah mempoligami, kada pernah, sampai punya anak. Fatimah itu mempunyai anak lawan Sayyidina Ali itu 3 laki-laki 3 perempuan. Kada 2, adanya Hasan Husin aja kada. Ada 3 laki-laki, ada 3 perempuan. Nang laki-laki itu Hasan, Husin, Muhsin. Tapi Muhsin meninggal. Itu dah nang laki-laki Hasan, Husin, Muhsin. Muhsin meninggal, mati 2, Hasan, Husin. Yang bini-bini ada Zainab, kemudian ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah. Nah ini Ummu Kulsum dikawini oleh Umar bin Khattab kena. Ummi Kulsum ini panjang kisahnya. Nah biar kita paham aja bahwa yang laki-laki nang hidup sampai berketurunan anak Fatimah, dan ini menjadi acuan, menjadi zuriatnya Rasulullah, itu adalah Hasan dan Husin. Nah dari turunan ini disebut apa? Disebut zuriat Nabi. Gelarnya Sayyid lawan Syarif. Bila Sayyid itu keturunan Sayyidina Hasan, bila Syarif keturunan Sayyidina Husin. Itu nang dimulai zaman dulu, zaman sampai sekarang. Hadirin rahimakumullah. Namun ini karena waktu, dan ulun mohon maaf kalau inya agak terlambat. Waktu berjalan, umur Fatimah radhiyallahu an, beliau pada malam Selasa 11 Hijriah 3 Ramadan Fatimah meninggal dunia. Walaupun cerita menarik banyak sebelum beliau meninggal dunia, namun Fatimah berpesan agar dikuburkan di malam hari. Maka dikuburkanlah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah di malam hari. Falamma matat anna Fatimah binta Rasulillah hamila janazata arbatun nafarin. Ketika Fatimah meninggal dunia, jenazahnya dibawa 4 orang. Keranda nih malam dibawa 4 orang, Ali, Hasan, Husin, dan Abu Zarrin Al-Ghifari yang membawa jenazahnya. Dikuburkanlah malam hari. Laki seorang yang langsung menurunkan jenazahnya, walaupun dalam keterangan Rasulullah menyambut jenazahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di mana dikuburkan hilaf ulama, berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama memadahkan dikubur di masjid, nang sekarang di masjid. Kubur Rasulullah di Kubah itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, kemudian ada apa bahasa kita Siti Fatimah, kemudian ada lagi lubang gina. Ini kita ke Madinah adalah ziarah ke makam Rasulullah. Nang Kubbatun Khadra tuh, kubah yang hijau tuh. Nah di dalamnya ada makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian makam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra menurut sebagian ulama. Berikut ada lagi lubang. Itu lubang untuk siapa? Dipersiapkan itu untuk kuburnya Nabiullah Isa alaihissalam.
karena Nabi Isa kaina turun meninggal di sana dikuburkan. Ini menurut sebagian ulama di situ Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dikuburkan. Menurut ulama yang lain ini nang banyak, yaitu Sayyiduna Fatimah Az-Zahra dikuburkan di pemakaman Baqi. Beliau dikuburkan di pemakaman Baqi. Disitulah apa Fatimah Az-Zahra dikuburkan. Di mana kuburnya kita sulit untuk mencari karena kuburnya sudah diratakan oleh dinasti Saudi. Hadirin rahimakumullah. Meninggalnya beliau adalah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi wafat Rasulullah bulan Maulid Rabiul Awal, 6 bulan kemudian itu Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Rasulullah kan Maulid 12 Rabiul Awal meninggal. Lalu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan 3 Ramadan menurut ulama ini meninggallah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Hadirin rahimakumullah. Itulah cerita ringkas tentang anak Nabi yang bernama Sayyiduna Fatimah Az-Zahra. Kalau kita membicarakan secara panjang memang kada cukup waktu dan kitabnya tebal ya. Tapi karena waktu kita itu terbatas dan ini kisah terakhir. Inilah nang terakhir anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya adalah kita suatu saat pun akan meninggalkan dunia ini. Pasti. Ini pasti. Karena bagaimanapun tidak manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti mengalami kematian. Namun yang pasti setelah ini kita akan keluar Ramadan yang disebut dengan fitrah. Kita akan menghadapi kehidupan kembali, kehidupan hari-hari yang pada akhirnya hanya menuju sebuah satu titik yang disebut dengan titik kematian. Yang kita harapkan adalah kematian yang dalam keadaan mulia dan dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, dalam suasana terakhir pertemuan kita terakhir ini, ulun ingin menyampaikan bekal aja. Bekal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam kitab Sirrul Jalil karangan Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, berkaitan tentang hari-hari yang tiap hari kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Sekarang ini kita menghadapi kehidupan yang keras. Bahasa kita kehidupan yang penuh tantangan ekonomi, tantangan ini dan sebagainya. Maka tidak ada lain dalam kehidupan ini yang harus kita pegangi selain Allah. Hanya satu caranya dalam menghadapi kehidupan ini agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan tenang, tenteram, bahkan beruntung, bahagia, selamat dunia dan akhirat hanya cuma berpegang kepada Allah. Karena Allah biyadihil umur. Semua aturan, semua perkara hidup ini Allah yang mengatur. Tidak ada yang lain. Semuanya Allah yang atur. Maka kita pegangi Allah, lalu kita baca, kita amalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah, yaitu kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana cara mengamalkan ini nang nyaman menurut ulun, nang nyaman dari Rasulullah tapi paten
nyaman, paten pula. Dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan ditambah lagi ni'mal maula wa ni'man nasir, kada. Ingat situ aja, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup. Jangan ni'mal maula wa ni'man nasir, lain. Ingat situ aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu aja. Ada ayat Qur'annya, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, adapun ni'mal maula wa ni'man nasir, ini ada tambahan aja. Nang aslinya dalam Quran hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu untuk menjawab tantangan, menjawab permasalahan hidup kita, apapun permasalahan kita. Maka diamalkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak ada ratusan wae dikit ya, kada banyak 19 kali. Cuma jangan kurang, jangan lebih. Ngalang-ngalang jadi 20 kada gitu. 19 kali, jangan kurang, jangan lebih. Nah bajar, nah sama bu pian kunci sepeda motor gak kunci rumah tuh harus pas rigidnya itu. Mun lebih sedikit rigidnya itu udah lebih kada terbuka. Makanya jangan berbisa-bisa kita lebihnya jar menggenapi 20, jangan. Nabi memadahkan cukup hasbunallah wa ni'mal wakil 19 kali. Kapan diamalkannya? Diamalkannya setiap kali habis sembahyang. Kan kadang kali kalau bola hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah permasalahan hidup kita terjawab. Karena beberapa orang nang ulun bari nang sudah lewat, alhamdulillah guru ai setelah ulun amalkan ini punya selesailah semuanya terjawab. Masalah ekonomi kah, masalah apakah, insya Allah semuanya dicukupkan Allah. Ini dari Rasulullah, bukan dari ulun, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil 19 kali setelah sembahyang 5 waktu. Kalau pian ada hajat, keinginan nang tertentu, setelah 19 kali tanamkan keinginan itu, utarakan kepada Allah keinginan itu, maka keinginan itu akan dikabul Allah. Kalau secara umum silahkan aja, karena aku ini sudah banyak banget hajat lawan Allah Ta'ala. Udah cukup baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Secara inti adalah kita berpegang kepada Allah, berserah kepada Allah dalam permasalahan hidup, dalam menjalani perjalanan hidup ini. Hadirin rahimakumullah, kira-kira itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sempian sebarataan. Ulun pada hari ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini. Apabila ada ucapan ulun, perilaku ulun nang salah kada nyaman di hati pian, ulun banyak minta ampun dan minta maaf. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensihatkan dan mengafiatkan diri kita, memanjangkan umur kita, sehingga kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam surga bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atina bima ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala